Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih melimpahkan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga terutama nikmat iman dan Islam. Yang nikmat iman dan Islam ini semoga selalu ada pada diri kita hingga Allah akan memanggil kita, hingga nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau yang agung, kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada kita umat yang insyaallah tetap istiqomah hingga akhir hayat, insyaallah mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Semoga kita bisa memaksimalkan diri kita di bulan penuh mulia ini, di bulan penuh berkah ini dengan sangat-sangat maksimal, dengan sangat-sangat memperbanyak ibadah kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki kualitas diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang selalu berjalan kepada ketaatan Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan menjelang buka ini, insyaallah kita akan sedikit membahas sebuah kisah inspiratif dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Abu Dahda. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa. Ketika itu berada di majelis Rasulullah SAW, Abu Dahda. Dan di majelis itu ketika itu datanglah seorang sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, Abu Lubabah, bersama dengan anak yatim ketika itu, dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku dan anak yatim ini sedang berselisih, sedang bersengketa tanah." Kata Abu Lubabah, "Tanahku yang agak menjorok." Jadi ada Abu Lubabah punya tanah yang agak sedikit menjorok, dan di tanah yang menjorok itu ditumbuhi satu pohon kurma. Kata Abu Lubabah kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tanahku yang menjorok itu dan ada satu pohon kurmanya itu milikku. Sedangkan tanah itu sekarang diakui oleh anak yatim ini." Lalu akhirnya dibuatlah persidangan Rasulullah, pengadilan Rasulullah, yang mana pengadilan itu pasti seadil-adilnya. Dipanggil segala saksi-saksi dikumpulkan, lalu para saksi berpendapat bahwasannya tanah tersebut adalah milik Abu Lubabah, bukan anak yatim tersebut. Lalu Rasulullah menetapkan, "Wahai anak yatim, sesungguhnya tanah dan satu pohon kurma ini adalah milik Abu Lubabah." Dan anak yatim tersebut menangis sehingga Rasulullah SAW tidak tega melihat tangisan anak yatim tersebut, dan berkata kepada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, maukah engkau berikan tanah yang sedikit itu dan satu pohon kurma tersebut kepada anak yatim tersebut?" Lalu Abu Lubabah berkata, "Wahai Rasulullah, pengadilanmu telah memutuskan bahwasannya tanah tersebut dan satu pohon kurma tersebut milikku. Kenapa bisa aku harus memberikan kepada anak yatim tersebut? Sehingga sia-sia pengadilan kita saat ini." Lalu Rasulullah SAW dengan bijaknya dia berkata kepada sahabat, "Wahai sahabat, siapakah yang mau mengganti satu pohon kurma ini dengan lahan yang kecil ini? Insya Allah akan aku gantikan, pasti akan aku gantikan dengan surga. Surga untukmu dan untuk keluargamu." Ketika itulah Abu Dahda mengacungkan tangan, "Wahai Rasulullah SAW, saya memiliki," bayangkan, "saya memiliki 600 pohon kurma dengan lahan, pastinya lahan besar. Saya memiliki lahan besar dengan 600 pohon kurma. Di dalamnya ada sumur bor, dan di dalamnya ada rumah persinggahan, wahai Rasulullah. Jika ingin Abu Lubabah, aku tukarkan lahanku yang luas ini dengan 600 pohon kurma ini, dengan sumur bor di dalamnya, dengan rumah singgah di dalamnya, aku tukarkan dengan satu pohon kurma tadi dengan lahan yang kecilnya, dan akan kuberikan kepada anak yatim tersebut." Maka ketika itu Abu Lubabah mengatakan, "Baik ya Rasulullah, saya sedia." Akhir ditukarlah lahan yang luas itu dengan 600 pohon kurmanya, dengan sumur bor tersebut, dengan rumah singgahnya, ditukar Abu Lubabah kepada Abu Dahda dengan satu pohon kurma dengan lahan kecil, dan diberikan oleh Abu Dahda kepada anak yatim tersebut. Sehingga Abu Dahda dipeluk oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah berkata, "Wahai Abu Dahda, surga untukmu dan keluargamu." Dengan senang hati akhirnya Abu Dahda berlari pulang ke rumah,
Pulang ke rumah dengan senang hati, dia temuilah istrinya dengan anaknya sedang bermain di kebun tersebut. Lalu kata Abu Dahda, wahai istriku, wahai anakku, ukhruju, 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 keluarlah. Sesungguhnya telah aku tukar kebun ini dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah. Lalu sang istri itu bertanya, wahai suamiku, siapa yang menjanjikan surga untuk kita? Kata Abu Dahda berkata, wahai istriku, Rasulullah lah telah menjamin untuk kita surga, untukku dan untuk kalian semua. Lalu akhirnya istrinya tersenyum dan memerintahkan anaknya untuk keluar rumah. Anakku, keluar dari lahan tersebut. Keluar anakku, keluar anakku. Sesungguhnya telah ditukar kebun ini dengan ayahmu dengan surganya Allah dan Rasulnya. Tidak sampai di situ, pengorbanan Abu Dahda yang luar biasa, yang rela menukarkan kebun kurmanya, 600 batang pohon kurmanya, rumah singgahnya dia rela tukarkan agar tidak menetes air mata anak yatim tersebut. Akhir ketika itu benderang jihad di perang Uhud berkibar dan Abu Dahda berizin kepada istrinya, wahai istriku, sesungguhnya aku belum cukup jaminan surganya, masa surga hanya aku tukar dengan 600 pohon kurma ini? Maka aku ingin berjuang kembali dengan jiwaku, maka izinkan aku untuk pergi berjihad bersama Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Dahda ikut jihad kepada di perang Uhud bersama Rasulullah dan pasukannya, dan Abu Dahda mengalami mati syahid ketika itu. Dan di sini kita akan belajar bagaimana seorang sahabat Rasulullah berkorban dengan jiwa dan hartanya, berkorban dengan apa yang dia milikinya. Maka di akhir ini kita beri kesimpulan, maka kualitas seorang muslim yang berkorban dengan kualitas seorang muslim yang tidak berkorban sangatlah jauh berbeda. Maka apa yang telah kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya, atau apa yang telah kita korbankan untuk agama Islam ini, maka seorang muslim yang berkualitas adalah seorang muslim yang bisa berkorban untuk Allah dan Rasulnya dan untuk agama ini. Apabila kita memiliki waktu, berikan waktu kita ini untuk Allah dan Rasulnya. Apabila kita memiliki jiwa dan raga, berikan semuanya untuk Allah dan Rasulnya, sehingga nanti ketika kita kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan sebaik-sebagai predikat seorang mukmin yang berkualitas. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.